हिसाब अपना चाहिए। क्यों भाइयों? तुम कितना भी तांडव कर लो, राहुल, Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Arjo. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Madhuri Dixit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis anak konglomerat yang jatuh cinta dengan seorang pilot. Meskipun ayah si gadis sudah berniat menjodohkannya dengan teman masa kecilnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan turunnya seorang laki-laki dari tangga eskalator yang bernama Daya Sangkar. Dilihat dari beberapa orang yang melaporkan suatu laporan kepadanya, Daya Sangkar adalah pimpinan suatu perusahaan yang banyak melakukan kerjasama dengan pimpinan-pimpinan besar, bahkan sampai ke luar negeri. Dan saingan Daya Sangkar sendiri adalah Kailasnath. Sementara itu, Kailasnath yang kesal merusak barang-barang sekitar hingga pecah, seraya menyebut nama Daya Sangkar dan ingin menjatuhkan kekuasaannya. Di tempat lain, Daya Sangkar sedang duduk sambil menyebut nama temannya yaitu Rajpal yang fotonya terpajang di dinding kantornya. Foto itu dihiasi dengan bunga di sekitar figurannya, yang mana itu tanda bahwa orang tersebut telah tiada. Siapakah Rajpal itu? Lalu alur pun mundur 20 tahun ke belakang, tepatnya di saat Rajpal masih hidup. Dia sedang berdebat dengan Kailasnath, yang mana mereka adalah saudara dengan satu ayah yang sama. Kailasnath meminta uang kepada Rajpal sebesar 20 lakh rupiah, dengan embel-embel mereka adalah saudara satu ayah. Tetapi Rajpal berkata bahwa Kailasnath adalah anak haram karena kesalahan ayah mereka. Dan sebetulnya Kailasnath sudah mendapatkan lebih dari bagiannya dan tidak akan mendapatkan sepeser pun darinya. Suatu hari Rajpal dan temannya yaitu Daya Sangkar sedang membicarakan Kailasnath yang menemuinya untuk meminta uang. Namun di saat mereka berbincang-bincang, seseorang yang misterius sedang bersembunyi memperhatikan mereka dari jauh sambil memegang senjata api. Dan ternyata itu adalah orang yang bersama Kailasnath. Sementara di sekitar Rajpal dan Daya Sangkar, ada dua anak yang sedang bermain layaknya keluarga yang tengah bersantai pada siang hari. Satu anak laki-laki terlihat bermain senjata mainan, dan satu anak perempuan bermain boneka di samping ibunya. Anak laki-laki itu bernama Amar, dia adalah anak dari Rajpal, dan anak perempuan itu bernama Puja, anak dari Daya Sangkar. Di tengah kehangatan keluarga yang sedang berlangsung, Amar yang asik bermain bersama Daya Sangkar dan Rajpal yang tadinya hanya bermain-main saja, tiba-tiba mainan itu menjadi hal yang nyata, namun tidak karena Amar, melainkan karena orang misterius tadi yang bersama Kailasnath. Pada awalnya Daya Sangkar dan orang-orang di sana tidak menyadari bahwa itu berubah menjadi kenyataan sebelum Rajpal membalikan badannya yang terluka dengan 3 luka dalam. Rajpal terjatuh dan sekarat yang membuat semua orang sangat terkejut. Rajpal yang masih sempat berbicara meminta Daya Sangkar berjanji untuk selalu menjaga anaknya yaitu Amar. Sampai akhirnya Rajpal menghembuskan napas terakhir di atas janji yang ia pinta kepada Daya Sangkar. Ritual pemakaman Rajpal dilakukan dan dihadiri juga oleh Kailasnath yang datang-datang mengancam Daya Sangkar tentang janjinya kepada Rajpal untuk menjaga Amar. Cerita pun kembali pada masa sekarang, diawali Parpati yang sibuk kuku lutus karena anaknya yaitu Puja tidak bisa membereskan kamarnya dengan benar. Puja adalah anak dari Parpati bersama Daya Sangkar. Terlihat, Puja di tempat lain sedang menghabiskan uangnya layaknya anak muda zaman sekarang. Namun hal yang tidak terduga terjadi.
Puja mengendarai mobil yang lajunya mengarah ke belakang dan menabrak mobil lain yang sedang diperbaiki. Entah kebetulan atau sudah diatur sutradara, saat itu seorang laki-laki berada di belakang mobilnya yang menjadi sedikit kotor gara-gara Puja. Karena Puja ketakutan melihat laki-laki itu yang tampaknya sangat marah dan kesal, Puja mencoba untuk kabur. Namun laki-laki ini tidak membiarkan begitu saja dan terjadilah adegan kejar-kejaran yang seru di jalan, sampai ban mobil Puja kempes. Mereka hampir bertemu, namun dengan akal-akalan Puja yang tidak ingin ketahuan, dia menyamar sebagai nenek-nenek buta dan meminjam tongkat dari kakek-kakek yang buta beneran. Puja pun berhasil kabur dari laki-laki tersebut dan pulang dengan selamat. Beberapa hari kemudian, laki-laki itu pun tanpa sengaja bertemu Puja saat sedang bersama dengan teman-temannya. Diketahui laki-laki itu bernama Vijay. Vijay menghampiri Puja dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang Vijay alami. Puja mau mengganti rugi, namun dia terus beralasan bahwa sekarang dia tidak memiliki uang. Namun Vijay terus-terusan mendesak Puja untuk membayarnya. Karena Puja terus-terusan beralasan, membuat Vijay kesal dan dia mencelamot Puja sebagai ganti ruginya atas perbuatan Puja kemarin. Begitulah pertemuan pertama antara Puja dan Vijay. Kejadian itu membuat Puja terus terbayang-bayang akan wajah Vijay, yang memang Vijay selalu mengikuti Puja. Hingga mereka berdebat di atas helikopter dan terjadilah adegan iindiaan yang indah diiringi dengan musik India. Mereka pun akhirnya menyukai dan mencintai satu sama lain. Puja diajak oleh Vijay ke rumah bibinya yang membuatnya terkesima. Diketahui, bibinya mengurus Vijay sedari kecil. Adegan pun berpindah kepada Amar yang sudah besar dan datang ke rumah Puja sebagai temannya Puja sedari kecil. Amar disambut dengan hangat oleh keluarga Puja. Di sana ada Daya Sangkar, Parpati, dan Laksmi sebagai pelayan keluarga mereka. Sementara di tempat lain, Vijay menunggu Puja yang terlambat karena kerusuhan Amar yang baru saja datang dari luar negeri. Puja memamerkan barang-barang yang dibelikan oleh Amar dari luar negeri yang membuat Vijay cemburu. Namun bukannya Vijay yang kesal, malah Puja yang kesal. Hubungan antara Puja dan Vijay diketahui oleh ayah Puja yaitu Daya Sangkar. Sementara itu, Daya Sangkar berencana untuk menjodohkan Puja dengan Amar. Amar pun setuju dengan hal itu. Namun Puja tidak setuju karena dia mencintai Vijay. Dia menentang ayahnya dan ayahnya pun menentang putrinya karena menurut Daya Sangkar, Vijay hanyalah pilot biasa. Puja kesal dan menghampiri Amar untuk meminta pertanggungjawaban Amar sebagai temannya agar menghargai cinta Puja kepada Vijay dan memutuskan untuk tidak menerima perjodohan itu. Amar pun dengan terpaksa menyetujui permintaan Puja untuk membatalkan pernikahannya. Dia dengan senang hati menerima Vijay sebagai calon suami untuk Puja. Amar mengenang selama masa kecilnya bersama Puja. Dia memang menyayangi dan mencintai Puja dari semasa kecil mereka. Amar pun pergi menemui Vijay bersama Puja. Mereka bertemu di suatu tempat dan makan bersama. Sementara di meja lain, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan kejam. Dia seperti merencanakan sesuatu yang buruk untuk mereka bertiga. Selang beberapa saat, setelah mereka memesan orderan, mereka keluar untuk pergi. Namun baru saja sampai ke parkiran, Vijay kembali sendiri ke tempat pertemuan tadi dan pergi menghajar orang yang dianggap merencanakan hal yang buruk. Setelah Vijay menghajarnya, kemudian dia kembali. Namun kini giliran Amar yang kembali masuk dan orang-orang yang memperhatikan mereka bertiga kembali dihajar oleh Amar. Setelah itu, Amar kembali keluar menemui Puja dan Vijay. Sekarang Vijay dan Amar kembali masuk ke tempat tadi dan menghajar kembali orang-orang tadi dengan brutal. Suasana pun berpindah pada Daya Sangkar dan Amar yang bermain biliar bersama. Di sana Amar membicarakan tentang pertemuannya dengan Vijay dan menyatakan kalau Vijay cocok dengan Puja.
Kata-katanya membuat Daya Sangkar menerima permintaan Amar untuk menikahkan Vijay dan Pooja, karena kebahagiaan Amar merupakan kebahagiaan Daya Sangkar juga. Pernikahan pun berlangsung layaknya pernikahan India dengan beberapa ritual. Di sana Amar menampilkan penampilan di acara pernikahan Pooja dan Vijay. Setelah pernikahan berlangsung, adegan berpindah kepada Amar yang membutuhkan pesawat untuk pergi mengambil beberapa dokumen yang tertinggal. Namun saat itu tidak ada pilot yang bersedia. Vijay pun mengusulkan dirinya untuk pergi mengantar Amar. Namun saat Vijay landas, Amar tidak ikut serta dengannya. Pesawat yang dibawa oleh Vijay kehilangan kendali dan akhirnya pesawat itu meledak di udara. Di tempat lain, Pooja baru saja diperiksa dan ternyata Pooja telah hamil anaknya Vijay. Namun, orang tua Pooja meminta Pooja untuk menggugurkan kandungannya karena dia adalah anak haram karena ayah dari bayi tersebut telah tiada. Tapi Pooja ingin mempertahankannya karena dia tidak ingin kehilangan cintanya yang lain. Pooja sangat sedih dan Amar mengetahuinya, namun dia tidak cerita kepada Amar karena katanya ada penderitaan yang tidak bisa dibagi. Namun Amar bersedia mendengarkan Pooja dengan sepenuh hati. Setelah Pooja bercerita kalau orang tuanya menentang Pooja untuk mempertahankan bayinya, Amar bersedia untuk memberikan namanya kepada bayi itu dan mempertahankan bayi tersebut untuk Pooja. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. मैं करूंगा तुमसे शादी. Thank you. ये मत भूलिए कि आपके साथ. Sementara itu, Kailasnath mengetahui kalau Amar menikahi putri dari musuhnya yaitu Daya Sangkar dan berencana untuk mencelakai Amar. Alur pun pergi jauh pada Pooja yang telah melahirkan bayinya. Amar sangat senang dan keluarga pun juga senang. Singkat cerita, anak Vijay itu sudah tumbuh besar. Dia bercita-cita bahwa kelak dia akan menjadi pilot, namun Pooja menentangnya. Tetapi Amar mendukung kemauan anaknya itu yang kini memanggilnya ayah. मम्मी मुझे पायलट नहीं बनने देती. तो तू पायलट ही बनेगा. Thank you, Daddy. Di tempat lain, seseorang datang mendatangi rumah yang sudah tidak dihuni lagi. Ternyata dia adalah Vijay, bedanya kini dia berkumis. Vijay mendatangi rumah bibinya yang sudah tiada karena tidak tahan mendengar kabar Vijay meninggal dalam kecelakaan pesawat kala itu. Di rumah itu, Vijay mengenang masa-masa bersama bibinya yang saat itu masih hidup. Vijay pun mencari Pooja dan dia tahu kalau Pooja telah menikah kembali. Dia pun galau dan iindiaan lagi. पूजा करके यहाँ कोई रहती थी. Setelah iindiaan itu berlangsung, Vijay mendatangi seseorang untuk mencari tahu siapa yang berencana menyingkirkannya waktu itu. Dia menghajar habis-habisan orang itu, sebelum akhirnya orang itu terluka karena orang lain. Vijay mencari tahu kembali siapa yang mencoba menyingkirkannya. Di tengah pencarian itu, Vijay melihat Pooja bersama keluarga kecilnya, yaitu Amar dan anaknya yang dinamai Rahul. Vijay berusaha untuk menghubungi Pooja, namun dia tidak kunjung menunjukkan suaranya kepada Pooja. Halo? Telepon lain pun berdering, dan ternyata itu Amar yang menghubunginya. Amar berbincang dengan Pooja dan diketahui oleh Vijay bahwa Amar akan pulang terlambat. Vijay yang mengetahui itu berencana untuk menemui Pooja. Saat dia tiba di sana, dia mengunjungi pondok yang Amar miliki. Vijay melihat buku harian Amar dan dia membakar buku tersebut. Kebakaran pun terjadi gara-gara Vijay yang kesal karena merasa jika Amar sudah merenggut kebahagiaannya bersama Pooja. पूजा को परसों बाद देख. का मतलब वो दीवार मैं था. Setelah kebakaran terjadi, Pooja melihat kekacauan itu dan melihat bahwa pondok itu berisi semua tentangnya. Lalu disusul Amar juga yang datang terlambat. Pooja di sana mengambil buku harian Amar. Di dalam buku itu, Amar menulis cintanya kepada Pooja dan Pooja menyadari bahwa Amar sangat mencintainya. Di tempat lain, Vijay sedang berada di tempat ketinggian dan menargetkan Amar untuk dilukai.
Amar datang untuk menemui Puja dan rencana Vijay meleset. Hal itu diketahui ayah Puja dan Daya Sangkar mengetahui siapa dalang di balik semua itu. Daya Sangkar segera menemui Kailasnath di rumahnya. Mereka berdebat mengenai Rajpal dan Amar. Di tempat lain, Vijay meledakkan perusahaan Daya Sangkar dan hal itu membuat Kailasnath senang. Vijay dengan bangga menghubungi Amar bahwa dia akan membalas dendam. Scene pun berpindah pada Puja yang sedang bermain dengan Rahul di taman. Rahul menemukan korek api milik Vijay dan memberikannya kepada Puja. Puja menyadari bahwa itu milik Vijay. Dia pun segera mendatangi rumah bibinya Vijay. Dia mendapatkan surat tulisan Vijay tentang keselamatannya dari kecelakaan itu. Puja menjadi sangat marah kepada Amar dan menuduh Amar menyingkirkannya. Dia ingin meninggalkan rumahnya, namun hal itu diketahui oleh Daya Sangkar. Ayah dan anak itu berdebat mengenai siapa yang mencelakai Vijay. Dan saat itu, Daya Sangkar mengakui bahwa dialah dalang di balik semua itu. Hal itu membuat Puja dan Amar sangat terkejut. Dia menyuruh Puja untuk membalaskan dendamnya kepada Daya Sangkar sebagai dalang di balik semuanya. Daya Sangkar menjelaskan kepada Amar dan Puja kenapa dia sangat menginginkan Amar bahagia. Karena Rajpal, sahabatnya sekaligus ayahnya Amar, telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk Daya Sangkar. Dan dia lebih memilih mengorbankan kebahagiaan Puja untuk kebahagiaan Amar. Begitulah alasan Daya Sangkar untuk menepati janjinya kepada sahabatnya. Puja sangat sedih mendengarnya, begitupun Amar. Mereka mendukung kembali satu sama lain sebagai teman dari kecil. Adegan berpindah pada Puja yang sedang keluar bersama Rahul, diikuti oleh Vijay dari belakang. Dia segera membawa Rahul pergi dengan paksa. Vijay membawa Rahul kepada anak buah Kailasnath. Vijay menghubungi Amar dan membuat kesepakatan dengan Amar untuk segera bertemu dengannya. Namun Puja mengetahui itu dan segera bertemu dengan Vijay. Mereka membicarakan semua tentang masa lalu mereka. Perdebatan terjadi mengenai siapa yang sangat jahat. Mereka berdebat mengenai Amar yang membuat Vijay celaka. Namun di tengah perdebatan itu, Puja mengakui bahwa anak yang telah dia culik itu adalah anak Vijay sendiri. Hal itu membuat Vijay sangat terkejut dan tidak percaya. Di situ juga, Vijay mengetahui pengakuan Puja tentang ayahnya yang mencoba menyingkirkan Vijay. Vijay dengan segera mengubah seluruh rencananya untuk menyelamatkan anaknya dari kekejaman Kailasnath. Begitu pula dengan Amar yang sudah bersepakat untuk bertemu dengannya di suatu tempat untuk menyelamatkan Rahul. Bukan Vijay yang muncul di hadapannya, melainkan Kailasnath. Mereka berdebat dan Amar hanya ingin membawa Rahul kembali. Kailasnath ingin membalas dendam kepada Rajpal dengan mencelakai keturunan Rajpal, yaitu Amar sebagai keponakannya dan Rahul sebagai anak dari Amar. Amar pun ditembak dan diserang hingga tersungkur kesakitan. Di tengah keputusasaan Amar, Vijay datang dan membantu Amar untuk melawan Kailasnath. Di saat suasana semakin mencekam, Kailasnath memasang badan dengan angkuh, lalu muncullah Daya Sangkar untuk melawan Kailasnath. Rahul diselamatkan oleh Vijay. Dia membawanya dalam keadaan yang masih mencekam. Amar yang melindungi anak dan ayah itu pun ikut terluka karena Kailasnath menargetkan dirinya. Daya Sangkar yang melihat itu pun segera menargetkan Kailasnath hingga target pun dikenai dengan tepat. Puja, Vijay, Daya Sangkar, dan Rahul sangat sedih melihat Amar tidak berdaya yang rela berkorban demi melindungi mereka. Amar yang sudah tidak berdaya pun pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Arjo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.